selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada video ini kita akan belajar dengan cara yang lebih seru dan menyenangkan. Jadi, siapkan semangat kalian ya, dan mari kita mulai. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi statistika. Materi statistika ini kita akan bagi menjadi 4 kali pertemuan dalam bentuk video pembelajaran. Pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang menganalisis data. Adapun tujuan pembelajaran dari menganalisis data ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu membaca data dari distribusi data yang diberikan. Kedua, peserta didik mampu menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Ketiga, peserta didik mampu membuat prediksi dari distribusi data yang diberikan. Untuk itu, diharapkan kepada adik-adik untuk tetap fokus selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, sebelumnya, materi statistika yang akan kita pelajari pada kelas 8 ini merupakan lanjutan dari materi statistika yang sudah pernah dipelajari pada kelas 7 sebelumnya loh. Waktu kelas 7, tentunya kalian sudah diajarkan bahwa data-data yang terkumpul dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Di antaranya bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan fokus bagaimana cara membaca, lalu menganalisis, dan memprediksi atau menarik kesimpulan berdasarkan tabel atau diagram yang tersedia. Baik, kita mulai dari data yang disajikan pada diagram batang. Diagram batang di samping menunjukkan banyaknya ikan yang ditangkap dari tahun 2003 sampai tahun 2008. Pertanyaan pertama, pada tahun berapa jumlah ikan yang ditangkap paling banyak? Nah, pada pertanyaan pertama ini merupakan salah satu bentuk soal level pertama, yaitu membaca data. Kita dapat menjawab pertanyaan ini cukup dengan membaca informasi pada diagram batangnya. Mari kita lihat diagram batangnya. Di bagian mendatar merupakan tahunnya, sedangkan di bagian tegaknya merupakan banyak tangkapan ikannya. Nah, kalau mau menentukan tangkapan terbanyak, kita lihat saja diagram batang yang paling tinggi, yaitu pada tahun 2007 kan? Berarti tangkapan ikan terbanyak terjadi pada tahun 2007. Selanjutnya, pertanyaan kedua, berapa kilogram perbedaan antara tangkapan ikan terbesar dan terkecil dalam rentang waktu tersebut? Nah, pada pertanyaan kedua ini merupakan salah satu bentuk soal level kedua, yaitu menganalisis data. Karena kita tidak cukup hanya membaca data saja, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita harus menggali informasi yang lebih dalam. Kita lihat dulu tangkapan terbanyak kan terjadi di tahun 2007, yaitu sebesar 5 ton atau 5.000 kg. Selanjutnya, tangkapan ikan paling sedikit terjadi di tahun 2004, yaitu sebesar 2 ton atau 2.000 kg. Karena yang ditanya selisih, maka tangkapan terbanyak dikurang tangkapan paling sedikit. Jadinya, 5.000 kg dikurang 2.000 kg sama dengan 3.000 kg. Jadi, selisihnya yaitu 3.000 kg. Oke, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, data yang disajikan pada diagram garis. Diagram di samping menunjukkan data banyaknya siswa kelas 8 SMP Ceria pada tahun 2007 sampai tahun 2013. Banyaknya siswa perempuan pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut.
banyaknya siswa perempuan pada tahun 2012 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Pertanyaannya, apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Nah, menjawab pertanyaan ini tidak cukup hanya dengan membaca data saja. Pertanyaan ini merupakan bentuk soal level ketiga, yaitu menarik kesimpulan. Maka, kita analisis dulu diagramnya untuk mengetahui jumlah siswa perempuan pada tahun 2007. Katanya kan ada 55%. 50% itu sama artinya dengan 55/100 dari siswa tahun 2007. Kita cek di diagramnya. Tahun 2007 siswanya ada 100 orang. Maka siswa perempuan tahun 2007 itu adalah 55/100 dikali 100, di mana 100 dibagi 100 hasilnya yaitu 1, sehingga 55 kali 1 sama dengan 55. Jadi jumlah siswa perempuannya adalah 55 orang. Lanjut, sekarang kita cek siswa perempuan pada tahun 2012. Katanya kan ada 40%. 40% itu sama artinya 40/100 dari siswa tahun 2012. Kita cek di diagramnya. Tahun 2012 siswanya ada 160 orang. Maka siswa perempuan tahun 2012 itu adalah 40/100 dikali 160, di mana 40 kali 160 sama dengan 6.400. Lalu kita bagi dengan 100, hasilnya 64. Jadi jumlah siswa perempuannya adalah 64 orang. Nah, sampai di sini tahap analisisnya karena kita sudah mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan. Sekarang kita masuk ke tahap menarik kesimpulan. Biar kesimpulannya tepat, kita perhatikan lagi pertanyaannya. Pertanyaannya kan, apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Berdasarkan analisis kita, jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak, karena siswa perempuan pada tahun 2007 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2012. Oke, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, data yang disajikan pada diagram lingkaran. Diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik Reta yang berkapasitas 4 GB, setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, data buku ajar matematika, dan data lainnya. Jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Nah, pertanyaan ini juga merupakan bentuk soal level ketiga ya, yaitu menarik kesimpulan. Karena kita diminta untuk memperkirakan atau memprediksi, apakah kapasitas flash disk milik Reta cukup untuk ditambahkan file baru? Caranya gimana? Tentunya tidak cukup hanya dengan menebak saja ya. Kita harus memprediksi berdasarkan hasil analisis informasi pada diagramnya. Karena Reta mau menambahkan file baru, maka kita cek dulu kapasitas yang masih tersedia pada flash disknya. Pada diagram lingkaran ini, bagian yang kosong ada 10% dari kapasitas keseluruhan. Berarti sisa kapasitas flash disk milik Reta adalah 10% atau 10/100 kali kapasitas keseluruhannya, yaitu 4000 MB, di mana 10 kali 4000 sama dengan 40.000, lalu dibagi 100 hasilnya 400 MB. Padahal Reta ingin memasukkan file baru dengan kapasitas 750 MB. Jadi kesimpulannya,
flash disk Reta tidak dapat mencukupi untuk ditambahkan file baru yang berkapasitas 750 MB. Bisa dipahami kan? Contoh terakhir, data yang disajikan pada tabel. Tabel di samping menunjukkan album-album pada file musik di dalam flash disk milik Reta tadi. Cara membaca tabel tersebut cukup mudah ya. Pada kolom pertama merupakan data album musik milik si Reta, sedangkan kolom kedua adalah frekuensinya atau banyak datanya. Nah, sekarang kita fokus ke pertanyaannya. Tadi, sisa kapasitas flash disk yang kosong adalah 400 MB. Tetapi, dia ingin menambahkan file baru yang berkapasitas 750 MB. Akan tetapi, dia hanya ingin menghapus beberapa file musik miliknya dengan syarat maksimal 3 album pada file musik miliknya yang dihapus. Apakah mungkin bagi Reta untuk memasukkan file data buku ajar baru ke dalam flash disknya? Pertanyaan ini merupakan bentuk soal level ketiga, yaitu menarik kesimpulan atau memprediksi. Nah, untuk memprediksi kita harus analisis dulu informasinya. Mari kita jawab soalnya. Di sini kapasitas yang tersedia 400 MB. Data yang mau dimasukkan 750 MB. Berarti kurang 350 MB lagi kan? Reta rela mau menghapus 3 album musiknya. Kita analisis lagi ini, album mana saja yang mungkin bisa dihapus, supaya kita dapat 350 MB. Ya, kita hapus saja album yang ukurannya paling besar, yaitu album C, E, dan F. Totalnya kan 125 MB ditambah 152 MB ditambah 95 MB. Jadinya 372 MB. Sudah lebih kan dari yang dibutuhkan? Berarti kesimpulannya, Reta bisa memasukkan file baru yang berukuran 750 MB dengan menghapus album C, E, dan F. Untuk lebih memahami lagi tentang menganalisis data, maka silakan kerjakan latihan berikut ini. Adik-adik, dari kegiatan pembelajaran kita kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa data dalam statistika adalah kumpulan informasi yang didapatkan dari pengamatan, pengukuran, atau penelitian. Data juga merupakan segala informasi mentah yang kita kumpulkan untuk dianalisis agar mendapatkan kesimpulan. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti dalam tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan sebagainya. Dalam menganalisis sebuah data terdiri dari 3 tahap, yaitu membaca, menganalisis, dan terakhir adalah prediksi atau membuat kesimpulan. Terima kasih karena sudah mengikuti video pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga adik-adik lebih semangat lagi untuk belajar matematika, khususnya pada materi statistika. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya.